Masih di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat masih bersama Bang Darda di Inspirasi Sore. Nah, kali ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat saudara dengan buku Hidup Damai Tanpa Berlebihan karya Tsuneko Nakamura. Di bab kesempatan hanya muncul dari kebetulan, jika dijerumuskan, cobalah untuk mengikuti arus. Apa maksud dari Tsuneko Nakamura dengan judulnya ini? Kesempatan hanya muncul dari kebetulan. Apakah benar? Apakah sahabat setuju? Yuk kita dengarkan Tsuneko ya. Siapapun pasti pernah mengalami beberapa kali arus besar dalam hidupnya. Inilah yang disebut titik balik atau persimpangan hidup. Saya juga pernah beberapa kali mengalaminya. Tak lama setelah perang berakhir, saya belajar untuk mempersiapkan ujian nasional di Osaka. Untuk menjadi dokter perlu bekerja tanpa libur di rumah, sakit selama 1 tahun. Zaman sekarang disebut magang. Setelah itu akhirnya saya berhasil lulus ujian dan menjadi dokter. Tapi meskipun sudah menjadi dokter, tak ada tempat untuk saya bekerja. Jumlah rumah sakit sedikit, dan kalaupun bisa bekerja, biasanya tidak akan mendapatkan gaji selama beberapa tahun. Wow, dulu susah itu ya sahabat saudara, di Jepang loh ya. Waktu itu saya tidak punya uang, jadi saya membutuhkan gaji untuk bertahan hidup. Saat kebingungan, paman penjual es krim di bioskop tempat saya kerja sambilan semasa kuliah menawarkan untuk memperkenalkan saya pada adiknya yang seorang dokter dan membuka praktek pribadi. Akhirnya saya tinggal di rumah dokter itu dan bekerja di kliniknya. Dokter itu memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Dan ketika saya diminta untuk membantu menjaga anak, bersih-bersih atau mencuci, saya menyanggupinya. Wow, Masya Allah ya. Betapa Tsuneko ini luar biasa ya sahabat swada. Dia tidak malu, tidak gengsi. Beliau seorang dokter, tapi ketika diminta untuk sambil mengikuti praktek di klinik dokter yang dia kenal tersebut, disuruh menjaga anak, bersih-bersih, mencuci, beliau menyanggupinya. Ini patut kita jadikan pelajaran ya sahabat saudara. Betapa hidup itu kita nggak boleh gengsi gitu, nggak boleh milih-milih. Apalagi zaman sekarang ya sahabat saudara. Kalau nggak mau ya berarti kita punya pilihan-pilihan resiko yang sudah harus kita sadari seperti itu ya. Nah, selama 2 tahun saya hidup di sana layaknya sedang magang. Dan suatu saat ketika sedang berjalan-jalan di Osaka, secara kebetulan saya bertemu dengan teman sesama dokter yang pernah belajar bersama-sama semasa magang. Teman saya tersebut mengatakan kalau sedang ada lowongan asisten di bagian psikiatri Nara Medical University dan ia menawari saya bergabung. Ternyata ada juga momen di mana keajaiban terus berlanjut, kata Tsuneko. Kebetulan saat itu saya baru saja mulai menangani pasien TBC stadium akhir di Osaka City University. Tempat saya belajar 1 atau 2 hari dalam seminggu. Saat itu kebetulan saya sedang bersusah hati karena merasa tidak berdaya dan tidak bisa berguna bagi pasien yang sekarat. Dan saya pikir ada baiknya jika saya sedikit mempelajari tentang hati manusia. Saya langsung menyanggupi dan akhirnya saya menjadi psikiater. Wow, ini jadi asal mula kenapa Tsuneko yang semula dokter juga menjadi psikiater ya sahabat. Tanggapan masing-masing orang terhadap perubahan lingkungan seperti ini bisa berbeda-beda. Ada yang menanggapinya sebagai kesempatan ya, dan ada juga yang merasa takut. Tidak ada salah dari keduanya, kata Tsuneko. Berkaca dari pengalaman, hal yang bisa saya katakan adalah saat arus baik datang, kerap kali secara ajaib orang-orang di sekitar kita malah memberi dorongan. Ya, Masya Allah. Jadi ini pengalaman Tsuneko yang melihat betapa sesuatu yang dia katakan kebetulan tadi, yang akhirnya dia menikmatinya sahabat saudara. Tentu kita pernah ya merasakan seperti itu ya sahabat saudara. Awal yang tidak kita duga-duga, maka ternyata kita menikmatinya. Ternyata kita menemukan disitulah passion kita, disitulah sumber rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga Bang Darda mungkin agak kurang sepakat jika Tsuneko mengatakan di sini kebetulan ya sahabat saudara, karena kita dalam Islam sendiri kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, karena semua atas seizin Allah, atas pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Daud yang jatuh dari
Pohon pun itu atas sepengetahuan Allah dan atas izinnya. Nah, sehingga apapun yang kita temukan di dalam muka bumi ini, itu adalah semuanya Allah yang menggerakkan, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengalami hal yang sama seperti Suneko, maka kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, saat itu pun, kata Suneko, ketika saya menyampaikan pada dokter tempat saya bekerja bahwa saya ingin berhenti karena alasan ini dan itu, dokter tersebut menyampaikan kalau kebetulan adiknya sudah jadi dokter dan akan kembali, sehingga dia mempersilahkan saya untuk pergi tanpa merasa khawatir ya. Nah, dia juga memberikan dorongan dengan mengatakan kalau saya masih muda dan daripada menghabiskan waktu membantu di klinik dokter praktek pribadi, akan lebih baik jika saya belajar di universitas dan berkembang di sana. Masya Allah. Tentu saja mungkin ada juga yang menentang dan menghentikan kita, tapi orang yang paling kita percayai akan mendorong kita. Ketika arus seperti itu datang, daripada menghitung untung dan rugi, lebih baik mengikuti arus. Nah, ini ya sahabat sada, ini tips dari Suneko Nakamura. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak pertimbangan, akhirnya nggak jadi-jadi gitulah. Itulah lebih kurang begitu ya ibaratnya. Nah, tapi Suneko mengajak kita untuk udah ikutin arus itu, katanya seperti itu ya sahabat soda. Luar biasa. Ini boleh setuju, boleh tidak ya sahabat soda. Ini yang dialami oleh Suneko saat itu. Jika memikirkan untung rugi, katanya akan ada hal yang dipaksakan atau akan muncul ganjalan dalam hati. Untuk itu cobalah untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan hati. Apakah hati Anda merasa senang? Apakah Anda benar-benar ingin melakukannya dan bukan karena kalkulasi? Nah, ini ya, jadi hati adalah raja. Benar ya sahabat sahabat, mintalah fatwa dengan hatimu. Nah, itu dalam hadis Rasulullah ya, seperti itu ya sahabat sahabat. Mintalah fatwa dalam hatimu. Jadi hati ini kadang bersih ya. Hati ini mengajak kita pada hal-hal yang baik insya Allah, tapi karena godaan setan yang terkutuk tadi, akhirnya kita mencari jalan-jalan lain di luar jalan yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan itu pada diri sendiri, dan jika jawabannya iya, ada baiknya Anda mengikuti arus tersebut. Begitu Anda mengikuti arus tersebut, akan datang lagi arus yang baru. Saya rasa hal itu tidak akan berubah berapapun usia Anda. Kapanpun itu, kesempatan selalu berasal dari manusia. Ini kata Suneko. Tetapi Bang Darda dan kita semua orang muslim tentunya sepakat kesempatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia yang kebetulan datang, tidak ya. Manusia itu hanya perantara yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Sehingga apapun yang kita dapatkan, kesempatan yang kita terima di muka bumi ini, kesempatan karir, kesempatan keuntungan, kesempatan apapun itu, Allah yang mengaturnya, mengarahkan kepada kita, dan tinggal pilihan kita, mau kita tangkap atau kita lepas. Ya, boleh kita ambil yang seperti yang Suneko contohkan. Kalau hatimu berbicara iya, engkau senang dengan hal tersebut, maka ambil ya, kesempatan tidak datang dua kali, katanya seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam kan, kita tidak tahu ya. Tapi selama mungkin kesempatan itu baik untuk kita, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak merendahkan martabat kita, why not ya, kenapa tidak? Semuanya sahabat yang lebih tahu tentang apa yang terjadi pada diri sahabat. Insya Allah, apalagi zaman sekarang sahabat swadaya, kadang apa yang kita lakukan di karir pekerjaan itu kan tidak sesuai dengan jurusan kita ya. Lantas kita mau ring-ringan dengan hal tersebut ya. Banyak sekali dari kita bekerja bukan karena jurusan kita, bukan sesuai jurusan kita, tidak, tapi di luar jurusan kita. Nah, apa kita enjoy dengan hal tersebut? Kalau enjoy, kenapa tidak ya? Ikuti arus itu, kata Suneko. Dan ketika kita menyenanginya, alhamdulillah, semua atas karunia Allah. Seperti Bang Darda ya, radio begini, ini kan bukan jurusan Bang Darda. Bang Darda itu jurusan di IPB itu jurusan sosial ekonomi ya, jurusan sosial ekonomi. Tetapi kan ilmunya bisa kita pakai untuk siaran di radio ini. Tapi radio ini adalah hobi yang memang dulu sejak di kampus sudah Bang Darda ikuti ekskulnya ya, ekskul ya, ekstrakurikuler.
Tetapi ternyata menyenangkan ya, menyenangkan kita berbicara di radio tanpa didengar orang lain. Nah, ternyata ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari kampus dulu hingga saat ini. Itu bukan kebetulan ya sahabat saudara, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sumber rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu syukuri itu. Jika banyak yang kurang, ayo kita terima, kita perbaiki, dan kita belajar, Bang Dada belajar untuk tidak mengeluh ya. Tidak mengeluh. Usia terus bertambah. Kita mau seperti apa perjalanan usia kita? Insya Allah yang terbaik ingin kita lakukan terus-menerus. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di Inspirasi Sore Radio Suara Darussalam 91,1 FM. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.